Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kembali lagi dengan saya Samsudia di channel Bank Sampah Maju Bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang hubungannya dengan yang baru-baru ini terjadi, yaitu tentang bencana ya. Bencana di Sumatera, itu ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Nah, tema yang kita angkat hari ini adalah demokrasi dan lingkungan, pelajaran yang berharga dari bencana Sumatera. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam ini. Di tengah-tengah saya telah hadir Ketua KPU Kabupaten Kuburaya, Mas Kasyono. Izin Mas Kasyono ya manggilnya Mas. Siap. Nah, beliau nanti akan memaparkan sebagai narasumber tentang masalah yang kita angkat, yaitu demokrasi lingkungan kaitan dengan hal yang baru-baru saja terjadi di Sumatera ya. Jadi apa hubungan demokrasi dan lingkungan dalam kaitan beliau sebagai Ketua KPU Kabupaten Kuburaya. Nah, mungkin sebelum kita memulai acara podcast hari ini, mungkin ada lebih baiknya untuk Mas Kas untuk kenalan dulu nih. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasyono, Ketua KPU Kabupaten Kuburaya. Ini saya mengucapkan terima kasih dan Sampidia untuk bicara soal demokrasi dan lingkungan hidup. Keadaan keluarga baik-baik aja, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Cuaca yang serba Tidak menentu. Alhamdulillah masih sehat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke acara prolog ya, maksudnya pembukaan, kita ketahui bahwa di tanggal berapa ya kejadian di bencana di Sumatera itu tanggal 24 November sampai dengan awal Desember itu terjadi bencana yang luar biasa ya. Dan bencana itu memakan jiwa kurang lebih 960 jiwa meninggal, kemudian ditemukan ada sekitar 220 orang yang hilang, kemudian ditemukan juga luluh lantaknya infrastruktur 3 juta, kurang lebih 3 jutaan rumah penduduk, jembatan dan sekolah semacam hancur luluh lantak. Dan di sini juga diketahui bahwa itu mungkin salah satu faktornya adalah keadaan lingkungan, di mana ditemukan ada tata kelola lahan ya, lahan, kemudian hutan gitu yang hancur tata kelola dinilai mungkin baru terungkap hari ini. Nah, kaitan dengan ini kita akan membahas tentang demokrasi dan lingkungan hidup. Nah, mungkin Mas Kas ngomongin dulu nih tentang demokrasi. Itu kan banyak hal gitu ya, tentang kebijakan semacam itu nanti diumumkan sini demokrasi. Kita ini kan pesta demokrasi, kawan-kawan tahunya KPU itu menyelenggarakan kegiatan pemilu saja kan, tapi enggak ya. Jadi ini ada tambahan dan tugas tambahan lah gitu. Silakan Mas Kas. Ya, demokrasi itu sebagai proses untuk melahirkan kepemimpinan legislatif dan eksekutif. Dari lahirnya pemilu itu muncul sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk oleh pemimpin yang terpilih. Pada hari itu demokrasi tidak hanya diterjemahkan untuk pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, tetapi demokrasi adalah bagian kebijakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh pemimpin itu. Makanya demokrasi itu punya 3 pilar yang berhubungan dengan lingkungan. Salah satunya adalah hak untuk tahu. Tahu itu diketahui dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2029 yang menjamin isinya itu menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pencemaran, perizinan, AMDAL dan tata ruang. Itu yang itu yang penting ya.
Ini yang mesti dipahami oleh semua. Yang kedua adalah hak berpartisipasi. Itu keputusan lingkungan yang tidak melibatkan masyarakat sering menjadi pemicu bencana. Masyarakat tidak dilibatkan gitu ya. Dilibatkan. Kurang dilibatkan bukan ini. Dilibatkan terus apa ya, intinya diajak berdiskusi dialog tentang soal lingkungan. Dengan keputusan yang pemimpin itu sendiri. Dari data Walhi menyebut 60% konflik ekologis terjadi karena keputusan tanpa partisipasi masyarakat. Yang ketiga yaitu hak mengawasi. Dalam demokrasi, masyarakat bisa mengkritik kebijakan yang merusak. Jika demokrasi kuat, pengawasan kuat, ini bisa meminimalkan penyimpangan izin, produksi lahan, dan eksploitasi berlebihan. Inilah 3 pilar demokrasi yang berkaitan dengan lingkungan yang mesti oleh masyarakat banyak. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Mas Kas bahwa demokrasi itu menjadi 3 hal pilar utama gitu ya. Tadi pengetahuan, kemudian tiganya hak partisipasi, kemudian hak ini pengawasi kebijakannya yang dibuat. Nah, kemudian kita coba untuk masuk ke ini, Mas. Pada saat kita masuk ke bencana ini, kita ngomongin bencana barusan nih di Sumatera nih. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa ada kurang lebih 990 ya, update data ya. Update data itu 990 korban jiwa, kemudian ada kurang lebih tadi ribuan rumah, kemudian infrastruktur yang luluh lantak. Kemudian nah, yang menariknya para ahli UGM nih Mas, bahwa menyebut bencana ini diperparah oleh degradasi hutan di daerah hulu, pembukaan lahan yang mengeksploitasi tadi ya Mas, kemudian pengawasan yang lemah. Jadi ini yang jadi sorotan kita ya. Jadi selanjutnya mungkin Mas Kas ngomongin masalah ini tentang bencana Sumatera lah nih. Pertama-tama mungkin kita ngomongin juga ya turut prihatin, kemudian mengucapkan bela sungkawa ya, mudah-mudahan masyarakat di Pulau Sumatera, rekan-rekan sejawat kita, kemudian rekan teman-teman, sahabat dan kita tetap tabah menjalani bencana ini. Semoga segera membaik. Ya, silakan. Jadi kita ikut prihatin dan peduli terhadap bencana tadi di Sumatera dan Aceh. Kalau kita lihat dari sebelumnya kita melihat saudara kita mengalami hingga ratusan terus ada 300 yang hilang 3 juta ya 3 juta 100 hilang rumah yang hilang semacam ini. Mudah-mudahan kekuatan lahir batin amin dampak bencana. Saya kira itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran besar bagi kita semua bahwa kebijakan lingkungan itu adalah kebijakan hidup mati kita semua. Bila kebijakan itu salah, maka dampaknya luar biasa terhadap kehidupan kita sehari-hari, termasuk soal alam. Ya. Dan diperkirakan tuh kerugiannya hampir 68 triliun Mas. 68 triliun. Jadi nilai investnya sebenarnya tidak nanam pohon saja, menjaga lingkungan gitu ya, menjaga ekosistem. Ya kalau dirusak, walaupun tadi sedikit makan biaya untuk eksploitasi ya, keuntungan kelompok orang, tapi setelah terjadi bencana ternyata investasinya lebih besar malah untuk memperbaiki itu semua. Nah jadi itu apa pentingnya tadi yang kaitan Mas Kas bilang tadi demokrasi itu yang kaitan dengan pilkada kan, kebijakan pilkada. Jadi kan melahirkan pemimpin ya,
pemimpin daerah, pemimpin republik ini ya, untuk ini, dan mengingatkan bahwa tadi disinggung bahwa si calon-calon kepala daerah, presiden itu tetap pasti akan melakukan debat kandidat melalui visi misi, dan salah satunya misi kepala daerah terutama di Madura ya. Itu kan model membangun, nah itu kan tidak salah sehingga mengakibatkan akan inilah sebenarnya demokrasi itu berperan. Proses demokratisasi dan itu selesai, maka demokrasi selanjutnya jadi bagian penting dalam ya. Nah, karena sudah menyinggung Kubur Raya nih, di Kubur Raya itu kan unik ya, Mas. Jadi Kubur Raya itu ada 9 kecamatan, kemudian ada 50-50 daerahnya ya, daerah air, daerah darat gitu ya kecamatannya. Jadi perlu diketahui bahwa di Kabupaten Kubur Raya itu terdapat ekosistem mangrove yang bagus gitu ya, yang lengkap bahkan ya di Indonesia gitu ya, dan itu tersebar di beberapa kecamatan, di Batu Ampar, Kubu, dan Takap tuh ada ya. Jadi lanjut lagi bahwa unik juga bahwa ada sekitar 400.000 hektar gambut ya, di Kubur Raya, yang salah satunya adalah yang terluas di Kalimantan Barat. Nah, uh, di tahun 2019, nah si gambut Kubur Raya ini itu terjadi pembakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan bencana asap. Bencana asap kabut ya, kabut asap jadi gitu ya. Nah, perlu juga diketahui bahwa di Kubur Raya juga sampah nih ya, karena lingkungan kan, sampah itu menghasilkan kurang lebih 200 ton per hari, walaupun itu baru 4 kecamatan yang dikelola ya, dan terkelola sampahnya. Nah, kemudian risiko yang ya, takutnya jika tidak dikelola dengan baik, bukan hal yang mustahil, kita juga bisa mendapat bencana yang mirip dengan bencana Sumatera ini gitu kan. Nah, Mas Kas, gimana kalau bagaimana peran masyarakat nih melalui demokrasi bisa ikut menjaga lingkungan khususnya di Kabupaten Kubur Raya? di kita saya sangat rasa dampak dari tanam kasih kelola pemerintahan, ruang tata ruang. dan itu berdampak kepada kan agar semua yang dibangun itu dan rakyat. Nah, dari itu saya kira masyarakat Korea itu sejak memilih pemimpin itu pasti sadar ya bahwa ketika dia memilih pemimpin, sebenarnya mereka ini memilih arah kebijakan pemimpin yang dilakukan dan terasa ke masyarakatnya. Karena pemimpin yang peduli dengan lingkungan itu pasti akan memperkuat, salah satunya adalah soal Tata kelola lingkungan, gambut. restorasi gambut. Bahwa gambut di terbesar di Kalimantan Barat ya, dari 14 di gambut lahan yang memang penyumbang asap pertama, apalagi dekat dengan bandara itu ya. Kemudian soal bank sampah ini, bank sampah dan pemilahan. Jadi bank sampah ini sangat penting diadakan, penting difungsikan di setiap kecamatan agar terkelola dengan baik sampahnya itu dan mendapatkan manfaat dari bank sampah itu karena mengandung asas ekonomi bagi masyarakat.
Kemudian pengawasan izin usaha. Nah, ini penting supaya AMDAL AMDAL ya. AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga memperhatikan Dampak lingkungan. dampak lingkungan sekitar, jangan sampai masalah ada bencana. Kemudian pelarangan pembakaran lahan. Nah, pelarangan ini kita sudah mulai rasa ketika di musim-musim kemarau bahwa pemerintah beserta aparat lain, polisian dan TNI tahu itu, lalu mensosialisasikan agar tidak sembarangan membakar lahan di musim-musim padi dan sebagainya. Kemudian soal restorasi ekosistem, harus pemimpin kepala daerah kuatkan terhadap di Nah, kaitan dengan tadi restorasi dan alhamdulillah ya, pilkada kita di Buret itu bulan Februari, November ya, November 2024 ya, pelantikan di Februari dan bupati yang terpilih ini Pak Sujo ini kan kurang lebih 8-9 bulan ini kan memimpin Kabupaten Kuburaya, dan dia sudah menampakkan hasil gitu ya, dengan ya mungkin beliau juga sangat peduli terhadap lingkungan. Tiap aktivitasnya kadang-kadang disempatkan untuk nanam pohon gitu. Iya Mas. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan beliau sehat-sehat, selalu sehat ya. Nah, untuk selanjutnya, nah kaitan dengan proses ini ke depan gimana nih, KPU Kuburaya dalam mungkin metode dalam pemilihan semacam, mungkin ada visi go green semacam gitu, gimana Mas Sis? Ya, Mas. jadi ke depan kami budaya mesti menata sisi kebijakan dalam hal soal kampanye. Ini kampanye kepada atau mensosialisasikan kepada calon atau pimpin sekarang ini bagaimana nanti kampanye ramah lingkungan itu menjadi bagian penting dalam pemilu dan pemilihan untuk mengurangi, kan sekarang ini kan baliho yang bentuk yang banner macam bahan-bahan itu alat peraga banyak. Nah, sekarang di era digitalisasi itu bisa dimanfaatkan agar lebih murah biaya kampanyenya, termasuk KPU dalam itu diganti bentuk video, kemudian ya melalui WA dan sebagainya, memberi masukan kepada peserta pemilu, karena memang proses pemilu itu sama di masa kampanye adalah cara KPU calon mensosialisasikan si calon itu peserta pemilu baik itu partai maupun calon itu sendiri. Calon si peserta juga akan mensosialisasikan cara-cara yang mungkin wah ya, karena ini pemilu itu adalah pesta demokrasi, mereka pastinya akan lebih suka dengan menarang baliho. Nah, ke depan KPU harus menata bahwa pesta demokrasi itu tidak atau hanya dibiarkan dengan baliho-baliho, tetapi lebih kepada videotron, seperti podcast ini, digital itu harus digunakan karena masyarakat kita di TikTok suka deh, itu mungkin lebih bang pakai baliho dan macam. Ini juga salah satu bentuk bagi pemilih lebih mempertimbangkan isu lingkungan dalam menentukan pilihannya, atau tidak lebih apa keindahannya itu lebih
lebih dapat. Nah, jadi kaitan dengan itu, kaitan dengan ini nih, juga perlu ada, pastinya ada kolaborasi di situ Ya, ya, kan. ya, ya. Nah, dan segmen pemilih ini kan kaitan dengan 2030 udah nampak jelas bahwa kita mendapatkan bonus demografi. Demografi sampai 2045 juga masih dapat, dan artinya di bonus demografi itu kan pemilih pula yang usia Gen Z, Alpha itu mungkin udah dapat ya. Ya, ya. Gimana nih peran harapan Mas Kas terhadap generasi muda nih? Ya, ini anak muda itu 2024 pemilihnya luar biasa. Dan untuk pemutakhir data pemilih berkelanjutan yang sekarang kami lakukan itu 2029 nanti ya. pemilih pemula itu sangat 2000 bulan ini per bulan, jadi 3 bulan sekali gitu. Ya, anak muda ini sangat penting karena mereka mengenal digital itu mungkin lebih fasih dari kita ya. Dari kita. Karena anak muda ke depan itu mesti dilibatkan dalam hal sosialisasi dengan lingkungannya, dengan anak-anak muda sendiri, bahwa memilih pemimpin yang berpihak, cenderung dengan kepedulian lingkungan hidup itu sangat penting. Yang digital itu alat promosi, mensosialisasikan. Masuklah kita hari ini ya, lewat ini podcast ini mudah-mudahan menjadi media edukasi ya, terhadap terutama terhadap generasi muda ya. Jadi kita ajak nih kawan-kawan generasi muda untuk 2029 nanti ya pesta-pesta juga ya, tapi bagaimana memberikan ide gagasan untuk tetap mengangkat isu pentingnya isu lingkungan hidup ini. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ini Mas Kas, mungkin kita coba untuk mengenalkan juga nih kami ada produk nih. Nah, Genzim. Nah, Genzim ini adalah sabun sebenarnya, sabun yang bisa digunakan serbaguna sebenarnya. Bisa untuk cuci tangan, bisa untuk cuci piring, bisa untuk cuci baju, sebenarnya bisa nih. Nah, jadi Genzim ini hasil dari generasi muda nih, Mas Kas. Jadi kita nih gen itu generasi muda, Jim itu enzim. Nah, jadi genre ini bersama dengan kolaborasi adik-adik genre yang kebetulan Genzim ini sudah sampai tingkat nasional juga nih di bawahnya untuk presentasi. Jadi ini produk sabun ini juga sebenarnya dari limbah organik ya, yang kita proses terlebih dahulu menjadi ekoenzim. Nah, bahan dasar buat sabun ini ekoenzim. Nah, nih Mas Kas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Nah, dan ini kita mendorong nih generasi muda nih. Ini salah satu produk UMKM mudah-mudahan di Kuburaya. Mendapatkan ini di mana? Nah, nanti kontak Son, nanti ada teman-teman ya, ada di situ. Oke, gitu. Nah, sebelum kita tutup session podcast ini, mungkin kita coba untuk merangkum lah ya. Mungkin Mas Kas bisa menitik beratkan pesan yang ingin disampaikan sekalian untuk closing statement. Mungkin silakan Mas Kas. Ya, jadi demokrasi itu tidak hanya soal pemilu dan pemilih, tetapi demokrasi itu adalah kebijakan. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat, yang peduli dengan lingkungan, dan intent untuk mensosialisasikan dan mensuarakan bahwa pemimpin yang pro lingkungan, arah kebijakannya terhadap daerah ini akan berikan dampak positif bagi kehidupan termasuk negara, termasuk di Kuburaya. Ya, lebih tenang, lebih aman, dan bisa dan sejahtera. Gitu. Ya.
Sekali lagi demikian ya kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini, Mas Kas, Ya, bisa siap. bermanfaat bagi penonton ya, Ya. penonton dari podcast hari ini gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kurang berkenan. Kemudian saya ucapkan terima kasih terhadap Mas Oke. Kas yang Terima kasih. telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast ini. Mudah-mudahan di lain tempat, di lain waktu Oke. kita bisa podcast dengan tema-tema yang berbeda ya Mas Oke. Kas. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Samsidia undur diri dari acara ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ketemu lagi sama teman-teman sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.